Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview ya. Ada dua buah reel keluaran terbaru ya. Namun kedua buah reel ini sama-sama upgrade dari versi sebelumnya ya. Kalau untuk Elito Genius DX2 ini adalah versi upgrade dari Elito Genius DX1 ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di review saya sebelumnya. Kemudian kalau untuk E-Rolly Exit ya ukuran 1000 ini juga upgrade dari versi sebelumnya, karena ukuran untuk yang versi sebelumnya itu hanya mentok di 800 ya. Jadi hanya ada 500, 800. Namun kali ini dikeluarkan untuk ukuran yang 1000. Nah, untuk harga ya, kedua buah reel ini dibanderol sama teman-teman ya, di harga 300.000 ya. Ya, dari kedua buah reel ini tentu saja teman-teman ya, kita memberikan review ya untuk menjadi referensi bagi teman-teman ya. Dan tentu saja kalau kita mengcompare dua buah reel pasti ada plus dan minusnya teman-teman ya. Dan silakan nanti dari hasil review ini teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa referensi yang bisa kami berikan, dan tentu saja tanpa mengurangi atau melebihkan dari kedua produk ini. Yang jelas pasti ada nilai lebih dan nilai kurangnya ya. Sebelum kita review ya, saya perlu sampaikan bahwa review ini nanti akan kita bagi dari dua sesi ya. Pertama nanti kita akan review dulu untuk seri Elito Genius DX2, dan selanjutnya baru kita review untuk E-Rolly Exit ya. Yang tentu saja kedua buah reel ini akan kami tampilkan dulu ya kepada teman-teman penampakannya seperti ini dan secara umum ya. Jadi untuk spesifikasi secara umum saja, dan teman-teman bisa lihat ya, ini Genius DX ya, warnanya tetap dominan warna gold seperti seri yang sebelumnya. Dia handle belum one piece. Ini E-Rolly Exit. Nah, E-Rolly Exit agak berbedanya, dia ada tambahan untuk double handle-nya teman-teman ya. Kemudian juga packingnya lebih rapi ya, packing lebih rapi. Dia pakai karet untuk penahan ya, agar tidak goyang lari-lari. Kemudian juga ini lebih lengkap ya kalau E-Rolly Exit ya. Manual instruction, spare part list ya. Kalau kita lihat di manual instruction ya, ini malah ada keterangannya lumayan banyak ya teman-teman ya. Sini ada Instagram, Facebooknya, dan saya pikir sih E-Rolly kalau untuk after sale-nya tidak perlu lagi diragukan ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Yang ada penjelasannya lumayan lengkap ya, carbon drag, air body, V-shape, kemudian line capacity, lengkap sekali ya teman-teman ya kalau untuk E-Rolly ya. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Terus kalau untuk di belakangnya dia juga ada maintenance procedure malah ya, lengkap ini. Metode castingnya ada, drag adjustment. Saya pikir sih ini oke ya. Untuk dari sisi product knowledge ya, jadi E-Rolly memang unggul ya kalau dari sisi boxnya dulu ya. Ya, seperti ini ya penampakan dari E-Rolly Exit ya. Saya kasih lihat dia yang pakai handle single handle aluminium dulu, sebelum kita ke double handle nanti di sesi ini saja ya. Di sesi untuk yang E-Rolly Exit ya, seperti ini ya teman-teman ya, penampakan kedua buah reel E-Rolly Exit dan Genius DX2. Kesamaan sama-sama carbon body ya. Oke, kalau saya pegang ini terasa lebih ringan yang E-Rolly Exit ya, padahal sama-sama carbon body. Oke, kita sebelum review satu persatu, kita coba timbang dulu ya teman-teman ya. Kita coba timbang dulu untuk dari berat keduanya, karena nanti kan akan kita review semua. Oke.
Ya, untuk yang jenis DX ini beratnya di 225 gram. Oke, sedangkan untuk yang E-Rolly Exit ini hanya 178 gram ya. Oke teman-teman ya, seperti ini sepintas saja dulu untuk pengenalan dari kedua buah produk. Dan selanjutnya ya, kita akan ke review masing-masing. Untuk yang sesi pertama kita akan review adalah reel dari jenis DX2. Nanti next konten baru kita akan review untuk E-Rolly Exit. Oke ya teman-teman ya, tadi kita sudah timbang ya, ini beratnya di 220-an gram, lumayan berat ya untuk kategori 1000. Kita cek putarannya. Ya, smooth ya teman-teman ya. Oke ya, lanjut untuk gear ratio. Kalau di box ini 5.2:1 ya teman-teman ya. Oke, kita coba posisi seperti ini ya. Kita luruskan dulu. Oke, ini di bawah, ini ngadep ke depan. Oke, seperti ini ya. 1 2 3 4 5 ya. Terus lagi 5.2:1, lebih sedikit ya. Oke teman-teman ya, seperti ini ya. Gear ratio 5.2:1, carbon body SDX 1000. Oke, kalau untuk boxnya ya, keterangannya high technology, excellent reliable quality, high output, safe and quiet operation. Spesifikasi seal ball bearing ya, jadi ball bearingnya sudah pakai seal tertutup, design and engineered in Japan, carbon drag washer. Model 1000, gear ratio 5.2:1 ya. Oke, ini keterangan dari fiturnya bisa teman-teman lihat. Oke, lanjut ya. Kemudian suara clicker, ini nyaring. Oke, lumayan keras ya ini. Kemudian body karbon, rotor juga karbon. Untuk spool, aluminium spool, handle aluminium handle, dan knob handle juga dari bahan aluminium ya. Kita buka dulu untuk handle ya. Untuk handle kita cek untuk sealnya. Ya, dia ada satu seal ya teman-teman ya, ada satu seal. Oke, kemudian di cap handle ya, untuk di cap handle juga ada sealnya ya, ini kelihatan teman-teman ya. Kemudian kita cek untuk di bagian spool. Untuk drag knob spoolnya ini sudah mulai kelihatan ya, ada seal berwarna putih ya, rubber seal. Oke, seperti ini. Kemudian spoolnya sendiri ya, ini sudah advance clicker ya, ini advance clicker. Dan untuk ininya, bearingnya ada di dalam sini ya teman-teman ya. Kemudian kita coba cek ya untuk bagian dari drag washer system. Oke, di sini sudah memiliki 3 drag washer ya, berbahan carbon tech dan 3 key washer ya. Kita cek dulu untuk kandungan ferrit dari key washernya. Oke, tidak ada ya. Aman ini teman-teman ya, jadi nggak ada kandungan ferritnya untuk bagian dari key washer. Kemudian untuk handle juga tidak ada kandungan ferrit lagi ya. Jadi di harga 300 ribuan ini worth it lah teman-teman. Udah nggak ada lagi kandungan besi. Kemudian juga drag washernya sudah berbahan carbon tech ya. Untuk drag knob spool ini di bagian platnya ini masih ada ya kandungan ferrit ya. Namun dia pakai rubber ya. Kalau kita lihat untuk rubber shieldnya ya, dia nutup di bagian sini ya. Jadi kalau di samping ini memang masih ada celah. Ya sebenarnya sih kalau untuk bagian celah ini memang tetap akan
kemasukan air ya. Jadi tinggal andalannya hanya ada di rubber seal ini ya. Kemudian kita cek di sini ada ball bearing ya. Ini ball bearingnya agak sulit ya untuk dibuka karena dia pakai bushing, di tengah ini ada bushing ya, dan ini nyatu ya. Sepertinya menyatu ini ya. Bisa saja ini kalau mau di-push ya. Tapi mungkin teman-teman cukup tahu saja dia ada 2 ball bearing, ini sudah ada 2 ball bearing. Jadi polanya ini memang sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Dia biar tidak oblak, dia buat panjang. Nah, jadi dia tidak oblak kiri kanan ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena bushingnya panjang teman-teman ya. Dan di atas dan di bawah bushing dia sudah pakai ball bearing. Seperti itu ya. Oke, ini advance clicker. Ya, dia pakai plat tipis. Jadi suaranya nggak begitu besar. Kemudian ada seal. Seal jadi sudah kita temukan 4 ya. Seal ada di bagian nut rotor. Kita buka dulu untuk bagian nut rotornya ya. Di sini dia pakai cover rotor ya, sekaligus untuk melindungi dari one way clutch. Oke. Ini masih ada kandungan ferritnya ya teman-teman ya, di skrunya. Oke, seperti ini double seal dia kasih. Ada seal satu lagi ya di atas nut rotor, seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka dulu untuk baut rotornya. Untuk baut rotor ini pakai ring pas 10 ya. Oke, kita lihat dulu untuk bagian rotor. Ini bahan karbon ya. Oke, kita buka dulu untuk bagian bell arm assembly-nya. Ini masih ada kandungan ferrit ya. Oke, seperti ini ya. Ya, untuk tuasnya dia sudah berbahan besi ya teman-teman ya, dan menggunakan per juga berbahan besi. Jadi ini oke ya, punya durabilitas yang tinggi. Nah, kemudian untuk rotornya sendiri, jadi untuk rotornya rigid sekali nih teman-teman ya, kaku sekali. Jadi kalau mau dipakai fight dengan ikan-ikan besar ya, seperti toman ataupun mau GT ya, ini mumpuni sekali ya. Kemudian kita cek untuk line roller. Ya, untuk saat ini kita baru temukan 2 ya, 2 seal ball bearing yang ada di dalam spool. Oke ya. Jadi di line rollernya ada 2 seal ball bearing ya, ball bearing tertutup teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk diameternya ini sama ya dengan di dalam spool. Kita coba ukur untuk diameternya kalau teman-teman pengen ganti atau kalau misalnya nanti korosi ya. Ini diameter luarnya di 8 mm, kemudian diameter dalam ada di ya 5 mm ya, 85, dan tebalnya ini ada di 2,4 2,5 mm ya. Jadi ukurannya ini diameter dalam ya 5, diameter luar 8, tebal di 2,5. Jadi 5, 8, 2,5 ya. Seperti ini ya untuk ball bearingnya. Dan ini seal ball bearing ya. Oke, lanjut ya, kita buka dulu untuk bagian one way clutch-nya. Dia masih pakai tombol on off ya. Sayang sekali ya, di harga 300 ribuan ya semestinya sudah pakai one way clutch yang sudah tidak pakai tombol on off lagi ya.
Oke, kita buka dulu one way clutch-nya. Oke, ini plat cover dari one way ya. Kita cek adakah ada kandungan ferritnya. Ya, tidak ada ya. Jadi jenis DX2 saya pikir sih ini terobosannya bagus sekali ya. Berbeda dengan yang jenis DX1 yang rata-rata masih ada kandungan ferrit. Untuk ball bearing ya, saat ini ball bearing saya belum pernah coba ya yang tidak ada kandungan ferrit. Walaupun dia stainless steel, stainless steel Varetic ya, belum 304 ya. Memang juga pernah ada yang stainless steel yang memang benar-benar pure murni, tapi untuk di harga low end seperti ini jarang sekali ya teman-teman ya yang dia tidak nempel. Rata-rata di harga middle ke bawah itu pasti nempel lah ball bearingnya. Ya, ini jadi seal rotor ya, dan ini adalah cover dari one way clutch ya. Jadi untuk seal ada 5 titik ya, ada 5 titik seal. Nah ini ya teman-teman ya, di harga 300 ribuan dia masih pakai tombol on off. Saya pikir sih ini sayang sekali ya. Ketika dia ada tombol on off berarti kan ada celah air bisa masuk nih di bagian on off one way nya. Oke ya, pelnya sudah kebuka, kita tinggal cabut seperti ini ya. Di atas dari one way clutch dia ada satu seal ball bearing dengan cover dari bahan plastik, ada washer satu. Kemudian kita buka ya untuk seal ball bearingnya. Ini ukurannya diameter luar ada di 14 mm, diameter dalam ini ada di 6,87 ya, 7 mm, 14,7, tebalnya ada di 4 mm ya. Jadi 14,74 ya. Tadi sudah ada satu ball bearing, jadi ball bearing tadi 2 di spool, 2 di line roller, 4, 5 di atas one way, dan 1 lagi ada di bawah one way, 6. Jadi perlu 2 lagi. Ini sudah pasti pas teman-teman ya, karena ini jumlahnya sudah ada 6 ya. 6. Nanti kita buka body itu pasti ada 2 di bagian atas dan bawah dari drive gear. Ya, untuk ball bearingnya juga yang di bagian bawah one way clutch seperti ini. Ini juga seal ball bearing. Oke, ukurannya coba ya kita lihat sepintas. Ya, ukurannya sama ya teman-teman ya, 14,74 ya untuk atas dan bawah dari one way clutch. Ini one way clutchnya pakai roller bearing ya, seperti biasa nih umum. Oke, ini kita cek untuk kandungan ferrit dari bushing, ini pasti nempel. Nah, karena bushing masih ada kandungan ferritnya ya, walaupun stainless. Ya, ini ball bearing juga masih nempel. Ya, di harga 300 ribuan ya, 300 ribu ya. Mungkin juga ada beberapa di online shop yang mendekati di 290. Saya pikir sih tidak berbeda jauh. Ini oke lah ya teman-temannya, bisa jadi pilihan. Namun tentu saja akan bersaing dengan brand-brand yang lain ya, yang sudah mengklaim kategori juga saltwater, bisa dibawa ke laut. Ya, kalau untuk dibawa ke laut sebenarnya mau itu yang tidak ada kandungan stainless ya, dalam artian masih punya kandungan kadar besi tinggi, sebenarnya nggak ada masalah teman-teman ya, bawa saja, yang penting perawatan. Mau rel semahal apapun ya teman-teman ya, Stella sekalipun dia pasti nanti akan teroksidasi ya. Jangankan merek rel teman-teman ya, kalau untuk emas saja itu bisa teroksidasi ya. Ya, kenapa emas dicuci ya, karena itu yang tidak teroksidasi itu hanya titanium murni ya. Hanya satu itu loh bahan di dunia yang tidak akan teroksidasi, hanya titanium murni, dan itu budgetnya luar biasa ya. Oke ya, ini sudah kebuka semua, jadi pas seperti yang saya duga. Jumlah ball bearing pas ya teman-teman ya, ada 8 ya. Ini di atas drive gear ada 1 di side plate, 1 ball bearing, seal ball bearing. Kemudian saya coba buka ya, ini angkat drive gearnya. Oke, gearnya ini di bagian baut dragnya ya teman-teman, ini stainless ya, ini stainless tapi sisanya zinc. Kemudian di bagian bawahnya itu ada seal ball bearing ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini seal ball bearing ya. Nggak saya buka lah ya, karena jumlahnya sudah pas.
8 seperti box ya. Di boxnya ini 8, jadi 2 ada di spool, 2 lagi ada di line roller, 4 di atas bawah dari pinion gear atau di bawah one way clutch jadi 6, kemudian di atas bawah dari drive gear 8 ya, plus satunya ada di one way clutch. Jadi jumlahnya benar ya. Elito sekali ini memang tidak pakai gimmick ya. Kalau dulu kan 12 plus 1, 13 plus 1 yang mustahil ya teman-teman ya. Namun sekali ini Elito mulai dari seri Elito Dolores kemarin yang sudah saya review di konten sebelumnya. Ini no gimmick ya, jumlahnya sesuai dan apa adanya ya. Ya terima kasih lah ya untuk Elito yang akhirnya sudah membuat keputusan untuk tidak lagi mengumbar-ngumbar soal ball bearing ya. Oke lanjut ya. Ini slider guide ya, dia sudah pakai pin slider 1 ya, lumayan ya. Tapi kalau mau bagus lagi sebenarnya 2 ya, di kiri kanan ya, di kiri kanan ya. Kalau 2 jadi gesekannya kan hanya jadi tuas ini ya teman-teman ya. Nah jadi sih kalau 2 rata-rata ya, kalau untuk seri Daiwa Revros itu ya yang sudah saya review itu semuanya tidak lagi pakai plat seperti ini ya. Kalau plat seperti ini gesekannya banyak nih teman-teman ya. Nih gesekannya kan berarti sepanjang tuas ini ya. Nah sedangkan kalau dia pakai pin slider, dia gesekan hanya ada di tungkai dari slider guide. Ya saya pikir sih cost biayanya pakai pin slider sama pakai ini nggak beda-beda jauh ya. Mungkin memang moldingnya saja yang memang belum bisa mengakomodir untuk 2 pin slider. Oke sekarang kita coba cek untuk main shaftnya apakah ada kandungan ferrit. Ya masih ada ya main shaftnya. Jadi ini di box tidak ada keterangan stainless. Tapi kalau juga ini stainless tidak ada masalah teman-teman ya. Ini berarti stainless yang ferritic ya, belum 304 serinya. Oke lanjut ya. Ini ada osilator gear seperti biasa. Di bawahnya sudah bisa dipastikan tidak ada bearing karena jumlah bearing sudah pas. Oke teman-teman ya, ini sesi 1 dari jenis DX2 sudah kita review. Nanti kita akan review untuk yang seri Iroli Exit 1000. Nanti silahkan teman-teman lihat saja langsung ya seperti apa perbedaan keduanya. Namun secara umum ya, ini semuanya sama-sama berbahan karbon body, kemudian sudah pakai carbon tech untuk drag washernya. Nah berbeda mungkin ball bearing, kemudian juga kandungan ferrit yang ada di key washer itu yang belum kita cek. Kemudian pin slider juga kita belum tahu ya Iroli Exit seperti apa, tapi kelihatannya smooth ya. Yang jelas kalau di awal ini saja dulu yang kita sudah lihat Elito ya jenis DX memang agak lebih berat dan untuk bagian rotornya lebih kokoh. Jadi kalau tarikan fight dengan ikan babon ini aman ya rotornya. Tapi kalau untuk sepintas tadi yang seri Iroli Exit untuk beratnya memang jauh ya, 170-an gram ya ukuran 1000, sedangkan ini 220 terpaut sekitar 50 gram. Ya jadi mungkin itu saja dulu ya teman-teman ya. Review singkat dari Elito jenis DX2. Ini part 1 ya, jadi part 2 nya nanti kita akan lihat di Iroli Exit. Demikian, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah setia mengikuti channel Homi Fishing, dan semoga konten ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan simak terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.